Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 22153-135. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Saimara AM Sebayang, SE MSI. Adapun tema presentasi hari ini adalah mengenai etika profesi auditor keuangan dengan studi kasus PT Musimas. Baik, di slide pertama ini terdapat latar belakang etika profesi auditor keuangan. Di sini saya mencantumkan 3 poin pentingnya, yaitu yang pertama integritas laporan keuangan, yang kedua contoh skandal baru, dan yang ketiga PT Musimas. Maksud dari poin ketiga ini, PT Musimas itu seperti profil dari PT Musimas itu sendiri. Dalam penelitian ini kami merumuskan 5 fokus utama yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada konsep etika. Kita perlu memahami apa itu etika profesi auditor keuangan. Etika bukan sekedar aturan tertulis, tetapi merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi panduan moral dalam mengambil keputusan profesional. Etika auditor mencakup integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Di poin kedua yaitu ada prinsip kode etik. Kita akan menganalisis prinsip-prinsip dalam kode etik yang harus diterapkan dalam praktik audit. Institut Angkutan Publik Indonesia atau IAPI telah menetapkan kode etik yang mengadopsi standar internasional. Di poin ketiga terdapat bentuk pelanggaran. Kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam praktik audit. Pemahaman tentang pelanggaran ini penting agar kita bisa mengenali dan mencegahnya. Contohnya misal menerima suap atau imbalan. Yang kedua tuh ada bias dalam penilaian karena kedekatan dengan klien. Dan di contoh terakhirnya itu terdapat manipulasi data audit. Di poin keempat terdapat penerapan etika. Kita akan mengamati bagaimana prinsip-prinsip etika ini diterapkan dalam konteks nyata di PT Musimas. Perusahaan dengan kompleksitas seperti PT Musimas memerlukan penerapan etika yang sangat ketat, terutama dalam menilai aset biologis, transaksi pihak berelasi, dan isu keberlanjutan. Di poin kelima ini terdapat solusi. Kami akan menyusun strategi komprehensif untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran etika. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan terintegrasi. Dengan pemahaman kelima aspek ini, kita akan mendapatkan gambaran komprehensif tentang pentingnya etika profesi auditor dan bagaimana penerapannya secara efektif. Mari kita mulai dengan membahas konsep dasar dari etika. Definisi etika. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin kita memahami fondasi dari etika profesi ini. Bertens, seorang pakar etika terkemuka, mengidentifikasi bahwa etika adalah ilmu tentang baik buruk dan tanggung jawab moral dalam konteks profesi. Definisi sederhana ini sebenarnya sangat powerful. Yang pertama yaitu etika adalah ilmu, artinya ada metodologi, ada standar, ada yang benar dan ada yang salah secara objektif. Yang kedua yaitu etika berbicara tentang tanggung jawab moral, bukan hanya tanggung jawab hukum atau bisnis. Dan yang ketiga yaitu semua dalam konteks profesi, yang berarti sebagai auditor profesional standar etika Anda lebih tinggi dari orang yang biasa. Ketika nanti kita membahas kasus-kasus pelanggaran seperti Enron atau Jiwasraya, ingatlah definisi ini. Para auditor yang terlihat dalam skandal tersebut bukan tidak tahu teknis audit, mereka gagal dalam tanggung jawab moral mereka. Prinsip pertama adalah kompetensi. Seorang audit harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidangnya. Contoh praktisnya yaitu seperti untuk mengaudit PT Musimas, auditor tidak cukup hanya paham akuntansi umum saja, tetapi mereka harus memahami konsep PSAK 69 tentang aset biologis, terus bagaimana menilai tanaman kelapa sawit, pemahaman siklus produksi CPO, bahkan memahami isu keberlanjutan seperti RSPO. Tanpa konteks khusus ini, audit tidak akan berkualitas. Dan poin pentingnya yaitu auditor yang tidak kompeten adalah auditor yang berbahaya karena mereka bisa melewatkan salah saji material. Prinsip yang kedua yaitu terdapat integritas. Apa itu integritas? Integritas itu menjaga kejujuran dalam setiap laporan dan temuan dari audit. Contohnya misal dari kasus Enron, Arthur Anderson adalah firma audit yang sangat kompeten secara teknis, tetapi mereka kehilangan integritas ketika membiarkan praktik akuntansi yang agresif dari Enron demi mempertahankan VI konsultasi yang besar. Hasilnya, firma yang berusia 90 tahun hancur dalam beberapa bulan, ribuan investor mengalami kerugian triliunan dolar. Nah, di poin pentingnya
terdapat integritas bukan tentang tidak berbohong, tetapi tentang memiliki karakter yang konsisten antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Di poin ketiga yaitu terdapat tanggung jawab moral, berkomitmen terhadap publik dan kepentingan bersama. Velasquez menjelaskan bahwa auditor memiliki sosial kontrak dengan masyarakat. Masyarakat memberi privilege berupa monopoli praktik, self-regulation melalui IAPI dan status profesional. Sebagai gantinya, auditor harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau klien. Kode etik auditor keuangan. Setelah memahami 3 prinsip utama tadi, sekarang kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijabarkan secara lebih detail dalam kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Kode etik ini bukan sekedar dokumen formal yang ditaruh di laci. Ini adalah panduan praktis yang mengatur bagaimana auditor harus berperilaku dalam 3 aspek hubungan profesional utama. Aspek yang pertama yaitu tanggung jawab profesional auditor. Kode etik menegaskan bahwa auditor memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu ada fungsi asurans, yang kedua fungsi evaluasi pengendalian internal, dan yang ketiga yaitu ada fungsi advisory. Hubungan dengan klien harus dibangun atas dasar mutual respect, profesionalisme dan clear foundaries, bukan atas dasar asal klien senang. Aspek yang kedua di sini ada mengatur bagaimana auditor berinteraksi dengan klien. Hal ini adalah area yang paling rentan terhadap pelanggaran dari etika. Aspek ketiga ini adalah hubungan dengan regulator seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan IAPI itu sendiri. Nah, kode etik ini terdengar ideal di atas kertas. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya di dunia nyata? Apa saja tantangan yang dihadapi auditor ketika mengaudit perusahaan sebesar PT Musimas? Mari kita lihat profil perusahaan ini untuk memahami kompleksitasnya. Di slide ini terdapat profil dari PT Musimas. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan agroindustri terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini memiliki struktur bisnis terintegrasi vertikal yang sangat kompleks, mulai dari perkebunan kelapa sawit yang luasnya ratusan ribu hektar, pabrik pengolahan CPO modern, hingga produksi produk jadi seperti eleochemical, biodiesel, dan produk konsumen yang digunakan sehari-hari, sehingga lebih dari 30 pabrik di Indonesia dan Malaysia, sebanyak 30.000 karyawan, serta ekspor ke lebih dari 100 negara. PT Musimas menerapkan good corporate governance yang ketat termasuk komite audit dan audit internal yang kuat. Kompleksitas operasinya mulai dari menilai aset biologis, transaksi multinasional, hingga isu ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola yang sangat sensitif, menjadikan perusahaan ini contoh sempurna untuk memahami tantangan etika auditor dalam praktik nyata. Kita sudah memahami prinsip-prinsip etika dan melihat kompleksitas PT Musimas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam praktik audit sehari-hari? Mari kita lihat 3 aspek utama penerapan etika auditor. Gambaran ini menunjukkan interaksi profesional antara auditor dan klien. Hal ini adalah momen-momen di mana etika diuji setiap hari. Aspek yang pertama adalah yang paling fundamental, yaitu objektivitas. Auditor harus memberikan penilaian yang objektif tanpa terpengaruh kepentingan pribadi atau tekanan dari manajemen. Objektivitas bukan sekedar sikap mental. Hal ini harus diwujudkan dalam proses evaluasi kritis, dokumentasi yang jelas, dan mekanisme untuk menghindari bias. Aspek yang kedua adalah bagaimana auditor berinteraksi dengan manajemen PT Musimas. Hal ini adalah area yang paling menentang karena harus menyeimbangkan antara hubungan profesional yang baik dengan independensi yang ketat. Hubungan profesional yang sehat adalah hubungan yang built on mutual respect dan transparansi, bukan based on keeping client happy. Aspek ketiga adalah komitmen terhadap kualitas audit. Auditor tidak boleh hanya memenuhi minimum requirement. Mereka harus committed atau excellence. Kualitas audit adalah non-negotiable. Tidak ada alasan kami kekurangan waktu atau budget tidak cukup untuk mengkompromi kualitas. Jika tidak bisa melakukan audit dengan kualitas tinggi, better deadline the engagement. Sekarang kita sudah tahu bagaimana etika harusnya diterapkan, tetapi realitanya tidak selalu sejalan mulus. Banyak auditor yang gagal menerapkan prinsip-prinsip ini dan jatuh ke dalam pelanggaran etika. Mari kita lihat contoh-contoh pelanggaran yang sering terjadi di auditor keuangan ini. Di slide ini terdapat 3 contoh pelanggaran di profesi auditor keuangan. Yang pertama adalah suap. Suap terjadi ketika auditor menerima imbalan dari klien atau pihak lain yang
dapat mempengaruhi independensi mereka. Contohnya menerima hadiah bernilai material dari manajemen, terus ada kickback dari vendor atau supplier. Hal ini sangat berbahaya karena menghancurkan independensi auditor yang merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap profesi audit ini. Di pelanggaran kedua yaitu ada bias dalam penilaian. Gambaran ruang kosong melambangkan hilangnya objektivitas ketika auditor tidak lagi netral dalam memberikan penilaian. Bias sering terjadi ketika hubungan terlalu dekat dengan klien atau family tree dan tekanan ekonomi untuk mempertahankan klien. Penilaian yang tidak objektif dari manajemen dapat terjadi ketika auditor kehilangan skeptisme profesional dan tidak kritis terhadap informasi yang diberikan oleh klien. Pelanggaran ketiga yaitu ada pelecehan, simbolnya timbangan keadilan, ketidakprofesionalan terhadap klien atau rekan kerja. Meskipun auditor harus independen, mereka tetap harus menunjukkan respek dan profesionalisme dalam setiap interaksi. Pelecehan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan sangat serius. Nah, pada slide ini yaitu terdapat solusi pencegahan pelanggaran dari etika di PT Musimas. Yang pertama yaitu ada SOP, standar operasional untuk perilaku auditor yang etis. Apa itu SOP etika? SOP etika adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur kerja secara rinci tentang bagaimana karyawan PT Musimas, terutama yang berinteraksi dengan auditor harus berperilaku. Yang kedua ada pelatihan atau training. Program keberlanjutan untuk meningkatkan integritas karyawan. Mengapa pelatihan itu penting? Pelatihan integritas adalah investasi strategis untuk membekali karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan mindset etis dalam menghadapi situasi kompleks. Dan di poin ketiga yaitu ada whistleblowing system. Sistem pelaporan aman untuk melaporkan pelanggaran dari etika. Apa itu whistleblowing system? Mekanisme yang memungkinkan karyawan, vendor, atau stakeholder PT Musimas untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika atau fraud atau praktik ilegal tanpa takut pembalasan. Saya akan menjelaskan slide penutup ini yang merangkum kesimpulan dan pesan utama dari makalah tentang etika profesi auditor keuangan. Etika adalah fondasi utama profesi auditor keuangan yang menjaga kepercayaan publik. Tanpa etika, seluruh fungsi audit kehilangan makna, seperti yang ditunjukkan oleh skandal Enron, Wirecard, dan kasus lokal seperti Jiwasraya. Auditor harus menjaga independensi secara konsisten baik dalam fakta maupun penampilan, dengan menghindari 5 ancaman utama yaitu kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi melalui mekanisme seperti rotasi auditor dan pembatasan jasa non-audit. Studi kasus PT Musimas menunjukkan pentingnya penerapan etika yang konsisten dalam menghadapi kompleksitas bisnis nyata, mulai dari valuasi aset biologis, transaksi pihak berelasi, operasi multinasional, hingga isu ESG yang sensitif, di mana sistem pencegahan komprehensif dan tone at the top yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Profesi auditor bukan hanya tentang angka dan prosedur teknis. Profesi ini adalah tentang kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Setiap kali kita menandatangani laporan audit, kita tidak hanya mempertaruhkan reputasi pribadi, tetapi juga kepercayaan ribuan orang yang mengandalkan opini kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi auditor yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas tinggi, karena itulah yang dibutuhkan profesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya etika dalam profesi auditor keuangan dan menginspirasi kita semua untuk menjadi profesional yang beretika tinggi. Independent smallholders are an integral part of Musimas' operation supply chain. To build their competency in agricultural practice and sustainability, Musimas work together with the International Finance Corporation to facilitate training under the program Indonesian Palm Oil Development for Smallholders. In the program, IFC provides the curriculum and experts, and Musimas provides technical and manpower assistances. And to reach the tens of thousands of independent smallholders, the field assistants lead the way. The key factor in being a good field assistant or trainer is the ability to relate to people and also the ability to build relationships, because communication is relationship building. They are trained by the master trainers from IFC and Musimas agronomists before sharing the knowledge to smallholders. The field assistants also guide the farmers to ensure that they stay on track of the program's timeline.